warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama berbahagia. Kita akan melanjutkan kajian penjelasan kitab Tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Poin yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu yaitu tentang syafaat. Ada 3 jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu syafaat agung dan ditujukan kepada seluruh umat manusia pada saat berada di padang mahsyar. Jenis yang kedua, asy-syafa'atu fi ahlil jannati an yadkhuluha. Syafaat yang diberikan atau ditujukan kepada penduduk surga, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Hal ini disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yaitu seluruh penduduk surga, bukan hanya dari kaum muslimin, pengikut dan penganut agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi seluruh pengikut nabi-nabi, rasul-rasul yang telah ada sebelum nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dari seluruh umat manusia yang diberi oleh Allah nikmat dan karunia sebagai penghuni surga. Setelah mereka melewati semua proses mulai dari kebangkitan, dikumpul di padang mahsyar, proses perhitungan, al-hisab, pertanyaan, pembagian buku catatan kehidupan, timbangan, sampai kepada proses terakhir yaitu berjalan melewati jembatan yang kita sebut sebagai sirat, dan dipampang di atas jurang neraka. Auzubillahi min dzalik. Kata Nabi alaihissalam, semua orang akan melewati itu dengan berbagai kondisi. Dan Allah Jalla wa'ala sampaikan itu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kalian umat manusia pasti akan berjalan di atas jembatan tadi. Jembatan itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Itu dalam surah Maryam, ya. Lalu kata Allah, kami pun menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim untuk terjatuh ke dalam jurang yang ada. Maka setiap orang akan melewati, itu proses terakhir dari seluruh rangkaian proses yang akan dilalui oleh setiap manusia pada hari kiamat nanti sebelum
tiba di ujung jalan. Ujung jalan ada dua, yaitu surga dan atau ke bawah, jatuh ke dalam jurang. Waliyadzubillah. Nah, setelah melewati proses itu, para penghuni surga bagaimanapun kondisinya melewati jembatan atau jalan tadi, ada yang berlari seperti orang yang berlari, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terseok-seok, bahkan ada yang kata Nabi SAW ditarik, dipaksa, ditarik paksa melewati jalan itu. Tapi bagaimanapun kondisinya, cepat atau lambat, hingga tiba di ujung jembatan dan ada surga di ujungnya, mereka semua tetap tertahan. Belum bisa masuk ke dalam surga, walaupun mereka penduduk surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, surga itu punya pintu. Jadi di bagian depan pintu itu adalah ujung dari perjalanan umat manusia melewati jembatan Sirat, dan di balik pintu itulah negeri yang penuh dengan segala janji kebahagiaan, segala kebahagiaan yang Allah janjikan. Kebun, lalu segar, dan negeri yang begitu indah. Itu di balik pintu tersebut. Pintunya kata Nabi SAW besar dan punya grendel, pemegang pintu, lalu ada pengetuk pintu. Jadi ada ketukannya pintu surga itu. Bentuk cincin bulat, dan itulah yang dipakai untuk mengetuk pintu surga. Semua penduduk surga itu berdiri di bagian depan. Belum ada yang bisa masuk karena pintu surga belum terbuka. Sampai mereka bertanya-tanya, ini kenapa belum dibuka? Lalu sesama penduduk surga pun pada akhirnya tahu bahwa pintu surga belum dibuka sampai datang Rasulullah Muhammad SAW. Karena hanya kepada Nabi lah pintu surga itu akan dibuka pertama kali. Hanya untuk Nabi. Maka Nabi pun SAW setelah tiba di sana mengetuk pintu tersebut. Dari balik pintu, malaikat penjaga surga, di pintu itu ada penjaganya, tapi dari baliknya, bukan di bagian depan. Namanya malaikat Ridwan. Ini disebut namanya malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Sebagaimana neraka juga punya pintu dan ada penjaganya, yaitu malaikat Malik. Namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka malaikat Ridwan bertanya, siapa yang mengetuk pintu itu? Kata Nabi SAW, Muhammad, menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam. Maka malaikat Ridwan pun bilang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, saya tidak diberi izin untuk membuka pintu ini kecuali hanya untuk Anda. Hanya pertama kali untuk Anda. Maka Nabi SAW pun meminta, silahkan dibuka pintunya supaya penduduk surga bisa segera masuk. Dibukalah pintu surga itu dan para penduduk surga masuk ke dalam negeri tersebut dan masing-masing sudah mengenali tempat tinggalnya. Jadi semuanya sudah pada tahu tempatnya di sini, tempatnya di situ. Bisa dibayangkan dari seluruh penghuni surga, seluruh penduduk surga masing-masing sudah mengetahui di tempat mana, di daerah mana dia akan tinggal dan berdomisili. Maka mereka pun segera ke tempat masing-masing setelah pintu surga itu dibuka. Surga adalah satu negeri yang begitu indah, ya, punya banyak fasilitas. Lalu setelah pintu itu dibuka, setiap orang pun segera menuju ke tempat yang telah disediakan dan disiapkan untuknya. Di masing-masing sudah tahu.
Ini yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, asy-syafa'atu fi ammihi Abi Thalib an yukhaffafa anhu al-'adzab. Syafaat yang dimiliki oleh Nabi, kesempatan syafaat yang Nabi miliki dan ditujukan untuk pamannya, saudara ayahnya, yaitu Abu Thalib. Ayah Nabi bernama Abdullah. Wafat sebelum Nabi remaja, jadi masih sangat belia, ya, sangat muda. Sejak lahir ditinggal oleh ayahnya, sehingga dipelihara oleh pamannya, pertama oleh kakeknya Abdul Muttalib, lalu setelah itu oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayah Ali bin Abu Thalib. Putra-putra Abu Thalib itu saudara-saudara sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, itu masuk Islam. Ada Abdullah, ada Ali, ada Fadl, beberapa orang dari paman Nabi yang lain. Jadi putra Abu Thalib adalah Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi yang menjadi satu dari 4 khulafa Rasyidin yang kita kenal. Dipelihara oleh Abu Thalib dan dilindungi. Kita semua sering mendengar kisah bagaimana pengorbanan Abu Thalib menjaga ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak seagama. Karena Abu Thalib tidak masuk Islam. Abu Thalib memilih untuk tetap bersama dengan orang-orang Mekah, agama yang bukan agama yang dibawa oleh ponakannya. Jadi agama kesyirikan, masih menyembah berhala, tetapi karena ponakannya maka dia jaga begitu kuat. Yang paling terkenal adalah ketika Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil ikut dalam perjalanan dagang, ya. Perjalanan dagang ke negeri Syam pada waktu itu, karena orang-orang Mekah itu melakukan perjalanan dagang 2 kali setahun, ya. Ke negeri Syam, lalu ke negeri Yaman. Nah, Abu Thalib waktu itu ikut dalam perjalanan dan membawa serta Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, masih kanak-kanak. Hingga di tengah jalan singgah di rumah seorang pendeta Buhaira. Ini yang paling terkenal, ya, kisah Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pada saat itu juga merasa aneh, sebab sang pendeta Buhaira ini tidak pernah mempersilahkan mereka singgah di rumahnya, apalagi sampai menjamu makan minum, tidak pernah sama sekali. Sampai hari itu saja, sampai mereka juga semua heran, ada apa? Ditahan lalu dipersilahkan untuk singgah di rumahnya dan dia menjamu makan minum untuk seluruh tamu-tamunya. Tapi semua orang dari rombongan yang ada itu sudah pada masuk. Rasulullah Muhammad SAW yang masih kecil itu ditugaskan untuk menjaga semua yang ada dibawa oleh rombongan. Jadi masih tinggal di tempat berhentinya kendaraan yang ditunggangi oleh seluruh atau semua anggota rombongan. Maka Buhaira pun bertanya kepada Abu Thalib yang waktu itu menjadi pemimpin rombongan, apakah masih ada yang sisa di rombongan itu? Kata Abu Thalib, sudah tidak ada. Tidak ada. Semuanya sudah pada naik. Tapi masih heran, Buhaira masih heran. Ternyata yang dia jadikan sebagai tanda adalah adanya awan, ya. Awan yang menaungi rombongan ini kemanapun mereka pergi. Ternyata awan itu tidak bergerak, tetap di tempat rombongan berhenti. Maka Buhaira kembali bertanya, memastikan, betul sudah tidak ada orang di sana? Kata Abu Thalib, sudah tidak ada, semua sudah naik.
Yang Abu Thalib maksud adalah semua orang dewasa. Maksudnya semua orang dewasa sudah pernah naik. Yang ada tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Maka Abu Hurairah kembali bertanya, coba dipastikan lagi. Apakah betul sudah tidak ada lagi orang di sana? Kenapa awannya tidak bergerak? Dan itu menjadi tanda bagi sang pendeta bahwa ada seorang nabi yang akan datang. Inilah nabi terakhir yang akan datang. Karena dia baca tanda-tanda itu di dalam kitab suci. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disampaikan itu dengan begitu jelas. Maka Abu Thalib pun bilang, masih ada tapi anak-anak, anak kecil. Memang ditugaskan untuk jaga berbekal. Kata pendeta Abu Hurairah, panggil ke sini. Dan saya minta semuanya, semua yang ikut dalam rombongan silahkan masuk ke rumah. Maka dipanggillah Nabi Muhammad SAW, itu belum apa-apa. Sampai ketika sang pendeta lihat, dia pun tambah yakin bahwa inilah anak yang dimaksud. Inilah nanti yang akan menjadi nabi dan akan memimpin umat manusia, memimpin dunia. Setelah melihat sang anak, pendeta Abu Hurairah sudah tidak peduli kepada tamu-tamunya yang ada di dalam rumah. Dia hanya memandang Nabi SAW yang didampingi oleh Abu Thalib, pamannya. Dia lihat, dia pegang, lalu dia balik. Dia melihat punggung Nabi SAW. Karena di punggung Nabi memang ada tanda kenabian pas di bawah tengkuk, ya, di warna merah, seperti ya kalau dalam bahasa Arab disebut khatamun nubuwah, tanda kenabian, ya. Seperti buah apel berwarna merah maron di bawah tengkuk, bulat, ya. Setelah melihat itu, sang pendeta pun yakin inilah yang dimaksud. Maka dia bertanya, siapa ayah anak ini? Ayahnya di mana? Kata Abu Thalib, saya ayahnya. Ya karena memang dia yang memelihara selama ini. Itulah perannya yang paling penting. Maka sang pendeta bilang, ayahnya sudah mati. Anak ini ayahnya pasti dia sudah yatim. Dan Anda bukan ayahnya. Abu Thalib jadi heran. Betul. Maka dia pun bilang, iya betul, saya pamannya. Kenapa? Katanya begini, saya hanya sarankan, bawa anak ini pulang kembali ke Mekah. Dan jangan lanjutkan perjalanan kalau anak ini masih ada. Kalau orang-orang di negeri Syam itu kan banyak Yahudi, banyak Nasrani, banyak Ahlul Kitab. Kalau orang-orang Yahudi di negeri Syam itu melihat anak ini, maka dia pasti dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mau Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Bukan dari Bani Israel. Sedangkan anak ini dari orang Arab. Mereka tahu ini bukan dari golongan mereka, pasti mereka bunuh. Maka sang pendeta pun bilang begitu. Lebih baik anak ini dibawa pulang. Supaya tetap hidup. Karena kalau orang Yahudi di negeri Syam itu lihat, pasti mati, dibunuh oleh mereka. Maka Abu Thalib pun sama takutnya. Dan akhirnya putar balik. Jadi bayangkan rombongan besar yang selama ini itu lancar-lancar saja ke negeri Syam, di tengah jalan justru putar balik. Hanya dengan satu tujuan, apa itu? Menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peran Abu Thalib yang sejak Nabi kecil, ya, bagaimana sang paman melindungi ponakannya. Sampai ketika dewasa dan diutus menjadi rasul, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia tidak memilih untuk ikut bersama dengan keponakannya, tetapi membela. Selama Abu Thalib masih hidup, maka tidak ada satupun yang berani mengganggu Nabi, karena dia yang pasang badan. Dia yang pasang badan. Sampai ketika mereka mendapatkan hukuman, keluarga Nabi dapat hukuman, Abu Thalib memilih untuk ikut bersama dengan ponakannya. Dihukum untuk tidak diajak berinteraksi sosial. Jadi kalau mau belanja tidak ada yang menjual barang kepadanya.
Lalu habis itu diboikot, ya, diboikot di satu tempat, tidak diberi makan dan betul-betul perlakuan yang tidak adil. Tapi keluarga-keluarga Nabi itu memilih bersama dengan Nabi. Perlindungan mereka begitu kuat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selang beberapa tahun setelah diutus menjadi Nabi, Abu Thalib wafat. Tahun 10 kurang lebih 10 atau 11 kenabian. Di 10 tahun 11 tahun Nabi menjadi Rasul dengan perlindungan penuh ya. Pamannya, istrinya, Ibunda Khadijah adalah pendukung utama dakwah Nabi SAW khususnya dalam hal keuangan. Pokoknya persoalan finansial, masalah keuangan, itu Ibunda Khadijah. Karena beliau seorang saudagar, pedagang besar. Semua yang lebih perlukan untuk perjuangan itu Ibunda Khadijah penuhi. Untuk persoalan perlindungan keamanan Abu Thalib. Nah, tahun 10 atau 11 kenabian Ibunda Khadijah wafat, lalu Abu Thalib juga wafat pada tahun yang sama. Itu menjadi tahun yang sangat sedih bagi Nabi. Dan dalam sejarah kehidupan Nabi juga disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Pada tahun yang sama, dua orang pendukung utama Nabi itu wafat. Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib juga wafat. Jadi untuk pendukung finansialnya sudah tidak ada, lalu setelah itu untuk persoalan dukungan keamanan juga tidak ada. Itu ujian bagi Nabi SAW. Tetapi beliau terima semua itu dan pada akhirnya murni bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abu Thalib wafat, Nabi sedih. Nabi sangat sedih karena masih memilih jalan kesyirikan. Nabi berada di sampingnya ketika sakaratul maut itu. Dan Nabi seperti memaksa pamannya, "Qul la ilaha illallah." Satu kalimat saja, bilang la ilaha illallah sekarang. "Uhajju laka biha indallah." Itulah yang nanti akan aku pakai di akhirat buat menolong, membantu di hadapan Allah. Maksudnya itu menjadi jaminan. Nanti saya yang perjuangkan nanti di hadapan Allah. Bagaimana supaya dapat kebaikan. Yang penting bilang la ilaha illallah, masuk pintu saja, masuk pintu Islam. Tapi setelah itu pembesar dan bangsawan Quraisy juga datang, ada Abu Jahal, ada saudara-saudaranya Abu Thalib yang lain, ada waktu itu masih musyrik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya. Kemudian ada Abu Lahab. Itu malah menyinggung ya. Abu Thalib mengatakan, kalau kamu masuk agama yang dibawa oleh ponakanmu, kamu akan mempermalukan semua orang Mekah, bahkan ayahmu sendiri. Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib itu meninggal wafat dengan membawa keyakinan ini. Sama keyakinan yang kamu anut sekarang. Ini keyakinan bapakmu. Kalau kamu mengikuti, kalau bahasa mereka itu sabak, kalau kamu murtad ya, dari agama bapakmu dan ikut agama ponakanmu, maka satu bangsa Arab, satu kota Mekah akan malu, merasa malu. Karena kamu meninggalkan agama bapak, ayahmu. Sampai akhirnya Abu Thalib pun bersikuku dan tidak masuk Islam. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Itu yang membuat Nabi sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Tidak bisa menyelamatkan pamannya. Kalau Ibunda Khadijah kan sudah muslim. Tapi pamannya masih musyrik. Sangat sedih. Sampai akhirnya Allah yang menghibur dan menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat untuk menghibur Nabi SAW. Di surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu untuk memberi petunjuk kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang kamu paling cinta sekalipun. Yang dimaksud adalah Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Yang punya petunjuk itu, hidayah itu adalah Allah.
wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk tersebut. Jadi Allah yang punya itu, kamu tidak punya. Sampai akhirnya Nabi pun sudah merasa lebih ringan. Nah, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, madza nafa'ta li ammika? Apa yang Anda bisa berikan kepada Abu Thalib? Dia kan sudah melindungi dakwah kita, dia sudah melindungi Anda, dia sudah berbuat banyak untuk agama ini, meskipun dia mati dalam keadaan musyrik. Apa yang dia peroleh nanti di akhirat? Nah, inilah yang Nabi bilang, ini syafaat yang ketiga. Tidak ada orang yang beragama selain Islam berhak untuk mendapatkan syafaat. Kita kan sudah bahas yang lalu, ya. 2 syarat syafaat itu diterima. Yang memberi syafaat diberi izin dan diridhoi oleh Allah. Yang diberi syafaat juga orang yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak ridho kepada kekafiran, apalagi kesyirikan. Jadi tidak boleh, syafaat tidak akan diterima kepada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaum musyrik, kaum kafir. Makanya Allah menegur Nabi Ibrahim kan? Allah menegur Nabi Ibrahim ketika minta ampunan untuk bapaknya, ayahnya. Ayahnya kan mati musyrik juga. Lalu Nabi Ibrahim minta diampuni, dosa-dosa ayahnya diampuni. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Allah bilang kecuali Nabi Ibrahim karena memang sudah pernah berjanji kepada ayahnya, tapi tidak akan diterima. Nah, termasuk Abu Thalib, termasuk semua kecuali Abu Thalib. Maka Nabi bilang, yang saya berikan kepada paman saya adalah nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang paling ringan. Hanya itu yang bisa diberikan. Untuk dipindahkan dari neraka masuk ke negeri surga tidak bisa. Tidak bisa. Karena dia tidak punya tiketnya. Tidak punya jalannya. Mau apa? Bukan muslim. Matinya mati musyrik, dan Allah tidak mengampuni orang yang mati musyrik. Jadi tidak ada jalannya untuk masuk surga. Dan Allah sudah tutup itu. Dalam ayat Allah mengatakan wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan bukan muslim, pintu surga tertutup baginya. Dan tidak akan masuk surga sampai apabila seekor onta sudah bisa masuk lubang jarum. Kan tidak mungkin. Mustahil seekor onta yang besar itu bisa masuk lubang jarum yang sangat kecil. Seperti mustahilnya seekor onta masuk ke lubang jarum, begitu pula mustahilnya orang musyrik masuk ke dalam surga. Jadi ditutup. Lalu bagaimana yang Nabi bisa berikan? Ya hanya pengurangan sanksi, hukuman. Jadi azabnya, sanksinya itu diberikan yang paling ringan, kata Nabi SAW. Ya, bagaimana yang paling ringan itu? Kata Nabi SAW, dia hanya fi buhbuhatin minan nar. Jadi hanya kalau orang semua di jurang, ya, di neraka itu masuk ke jurang, dan tinggal dalam jurang itu, bahkan jurangnya semakin ke bawah, semakin gelap, semakin pedih, maka Abu Thalib tidak sampai ke situ. Hanya di tepi-tepi jurang. Jadi itu jurangnya turun, dia tidak, dia hanya di atas, tapi itu pun di tepi-tepinya saja, di pinggir-pinggir jurang neraka. Tapi itu pun juga sudah sangat perih, ya, sudah sangat pedih. Nabi bilang dalam satu hadis, azab yang paling ringan di neraka adalah seseorang dipakaikan atau memakai sendal yang ada di neraka, dia pakai di kakinya dan yang mendidih adalah otaknya. Auzubillah min dzalik. Jadi pakai di bawah, yang mendidih di sini. Itu yang paling ringan. Itulah yang paling ringan. Maka bisa bayangkan bagaimana yang paling berat. Ya. Bagaimana yang paling berat. Dan yang paling berat itu justru bukan kepada orang musyrik, tapi orang munafik. Orang munafik yang paling berat azabnya nanti di akhirat. Karena yang paling tingkat nerakanya itu paling bawah.
jurangnya itu paling bawah yang Allah bilang ad-darkul asfal, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kerak, jadi dasar jurang itu tempatnya orang munafik itu di situ. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi hadirin hadirat sekalian, tidak ada syafaat yang diberikan untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan diterima oleh Allah kecuali ini. Maka disebut sebagai syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus, ya. Untuk Nabi saja. Selain itu tidak ada. Dan itu pun juga bukan untuk semua orang kafir, ya, semua orang musyrik, bukan, hanya untuk pamannya saja. Jadi khusus dari Nabi untuk pamannya. Kenapa? Karena pengorbanannya sudah besar. Ini yang berlaku khusus. Ini 3, ya. 3 bentuk syafaat atau 3 jenis syafaat khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Jenis yang kedua dari syafaat adalah syafaat yang berlaku umum, bukan hanya untuk Nabi atau milik Nabi. Dan juga ada 3 jenis. Yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Syafaat yang ditujukan untuk orang-orang yang seharusnya singgah di neraka tetapi pada akhirnya diampuni oleh Allah. Nah, ini berlaku untuk Nabi dan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi kita alaihi salatu wasallam. Jadi ada dari jenis umat manusia, dari kalangan umat manusia yang bisa diterima syafaatnya oleh Allah agar orang yang seharusnya singgah di neraka, orang beriman singgah di neraka tetapi diampuni, padahal diampuni oleh Allah dan tidak masuk neraka. Apakah ada orang beriman yang masuk neraka? Ada. Tetapi tidak kekal. Tidak kekal. Jadi singgah di neraka, dibersihkan, habis itu baru diangkat keluar dan lalu diberi izin untuk masuk ke surga, negeri surga. Siapa itu orang beriman yang harus singgah di neraka? Mereka adalah pelaku-pelaku dosa besar dan tidak bertobat sampai meninggal dunia. Lalu pada hari perhitungan, hari hisab, yaumul hisab, Allah tidak maafkan. Allah tidak maafkan. Jadi pelaku dosa besar itu, jemaah sekalian, dosa besar kita semua sudah tahu, jenis-jenisnya banyak. Dalam hadis Nabi menyebut banyak. Sebagian ulama menyebutnya ada sampai 70-an. Dan itu lebih banyak lagi. Dosa-dosa besar. Batasannya adalah semua perbuatan dosa atau pelanggaran yang mendapatkan sanksi, yang ada sanksinya. Sanksi duniawi atau sanksi ukhrawi, dunia atau akhirat. Salah satunya saja itu sudah menjadikan satu perbuatan pelanggaran sebagai dosa besar. Dalam istilah hadis adalah kabirah. Dalam hadis ini Nabi sebut mubiqah, yang menjerumuskan. 7 dosa yang menjerumuskan, kata Nabi, menghancurkan orang, membinasakan. Lalu di dalam hadis lain disebutkan tambahannya. Nah, jadi pelaku dosa besar itu ada 2. Ya. Keadaannya. Yang pertama adalah dia melakukan dosa besar, sadar tidak sadar. Meskipun tidak ada orang yang berbuat dosa tidak sadar, kan? Sadar tidak sadar. Lalu bertobat sebelum wafat. Maka ini dosanya diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Ini tidak ada, dia tidak menanggung dosa itu lagi di akhirat. Ya. Jadi dosa itu tidak akan ditanggung lagi pada hari perhitungan. Jadi pada saat ditanya hanya diperlihatkan ini dulu, tapi diampuni oleh Allah karena sudah bertobat. Sudah bertobat. Yang kedua adalah yang belum bertobat hingga akhirnya wafat. Jadi berbuat dosa, ya, dosa dia lakukan sebab banyak dan akhirnya tidak bertobat, belum bertobat, keburu wafat. Keburu wafat. Yang lebih berat itu nauzubillah adalah pelaku dosa besar sedang berbuat dosa dan wafat. Kalau ada orang yang berbuat dosa sampai wafat, itu ada waktu dia masih hidup tapi tidak sempat bertobat. Masih ada keinginan untuk berbuat dan belum bertobat sampai dia wafat, masih ada kesempatan hidup. Itu kondisi yang kedua.
Dan lebih parah daripada itu adalah yang sedang berbuat dosa besar dan wafat. Itu jelas-jelas tidak ada kesempatan bertobat lagi. Tapi sama, wafat dalam keadaan tidak bertobat dari dosa besar. Dosa besar itu tidak membatalkan dan menggugurkan statusnya sebagai muslim. Tidak. Kenapa? Karena bukan perbuatan syirik. Hanya perbuatan syirik yang menggugurkan status seseorang sebagai muslim. Hanya perbuatan syirik. Selain perbuatan syirik, dari semua dosa besar itu riba, sihir, mencuri, zina, berbohong, dan semuanya itu semua perbuatan dosa tidak membatalkan dan menggugurkan keislaman. Dosanya memang besar, bebannya berat, tetapi tidak menggugurkan status sebagai muslim. Jadi tetap muslim, tetap mukmin. Nah, siapapun pelaku dosa besar dan masih muslim, masih mukmin, tadi kita sudah sebut, wafat dan belum bertobat, di akhirat itu juga punya dua keadaan. Nanti pada hari pertanyaan itu, yaumul hisab, ditanya, dihitung ya, hari perhitungan. Itu juga punya dua keadaan. Dosa ini akan dia tanggung nanti sampai ke akhirat karena dia belum bertobat kan. Jadi masih dia tanggung nanti pada kehidupan akhirat. Dua kondisinya. Yang pertama adalah Allah maafkan nanti di sana. Allah langsung ampuni. Jadi Allah lihat dan Allah Subhanahu wa taala mau, maka dia diampuni, ya diampuni. Maka tidak akan menanggung lagi dosa itu. Dihapus oleh Allah. Itu yang Allah sebut dalam surah An-Nisa. 2 kali Allah sebut begitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Hanya dosa syirik yang Allah tidak akan ampuni. Dosa besar selain syirik akan Allah ampuni, tapi dengan syarat liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi siapapun yang Allah inginkan, kehendaki. Jadi tergantung kepada kehendak Allah. Itu kondisi yang pertama. Kalau Allah ampuni, maka dia tidak akan mendapatkan sanksi dari dosa itu. Karena diampuni kan, diputihkan. Kondisi yang kedua adalah Allah tidak ampuni. Allah tidak berkehendak untuk mengampuni. Apa syaratnya orang diampuni atau Allah berkehendak untuk ampuni atau tidak? Hak Allah, tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Ya. Bagaimana caranya supaya diampuni oleh Allah nanti di akhirat? Tidak ada syaratnya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa tanda petik membujuk Allah Subhanahu wa taala seandainya ada dosa besar yang dilakukan dan belum bertobat hingga pada akhirnya wafat, keburu datang ajal lalu tidak bertobat. Bagaimana caranya membujuk Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyak berbuat kebaikan. Kan tentu berbeda. Ada orang yang berbuat dosa, banyak pelanggarannya, banyak dosanya, tapi pada saat dia sadar, dia juga mendekat. Dia juga mendekat. Dengan orang yang sepanjang umurnya, sepanjang hari, perbuatannya adalah dosa saja, pelanggaran saja. Kira-kira mana yang lebih disuka oleh Allah? Ini perumpamaan saja kita di dunia ya, perumpamaan. Kita punya 2 orang anak. Ada satu anak kita suka berbuat salah. Setiap kita suruh melanggar, setiap kita suruh tidak mau. Pokoknya membangkang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu dia datang sama kita. Merapat kepada kita ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Bukan hanya karena ada keinginan, bukan, tapi kadang-kadang kita tidak suka karena dia tidak melakukan apa yang kita minta. Tetapi kita sisi lain suka karena dia datang. Anak yang kedua kondisinya sama, melanggar, membangkang dan tidak pernah datang kepada kita, tidak pernah mendekat. Ya kira-kira menurut kita perasaannya yang mana? Inikah atau ini yang kita lebih berikan perhatian? Itu hanya perumpamaan.
Hanya perumpamaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperumpamakan kan. Tapi perumpamaan saja sampai kepada kita untuk mendekatkan pemahaman. Jadi tidak ada syaratnya. Tetapi kalau mau ya begitu. Terus perbanyak. Makanya kita sering sampaikan. Setiap ada kesempatan berbuat baik saja. Karena kita tidak tahu. Jangan sampai ada dosa nanti yang Allah tidak ampuni. Nanti di akhirat baru kebaikan-kebaikan kita itulah yang nanti akan menjadi tanda petik ya. Pembujuk Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni. Nah, orang kedua inilah yang nanti akan singgah ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Orang yang masih beriman, pelaku dosa besar, beriman dan Allah tidak ampuni nanti di akhirat. Itu satu jalan. Tetapi Allah buka jalan yang lain. Ini jalannya, syafaat. Jadi Allah berizin kepada orang lain untuk memberi syafaat buat mereka-mereka ini. Buat mereka ini yang tidak diampuni oleh Allah, harusnya masuk neraka, singgah di neraka, nauzubillah min dzalik. Tapi pada akhirnya tidak jadi. Karena ada orang lain yang membantu dia dan meminta kepada Allah supaya dia diampuni. Supaya dia diampuni. Itu dalam hadis yang bilang beliau punya, Nabi SAW itu punya hak itu nanti di akhirat. Orang lain juga punya. Dalam hadis Nabi bilang, siapa yang mendengar, contoh ya, siapa yang mendengar azan lalu menjawab azan, kan? Menjawab azan. Setiap muazzin bilang Allahu Akbar, maka dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis kata Nabi, lalu bersalawat kepadaku dan membaca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sampai habis kan? Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Itu syafaat itu yang Nabi berikan. Hadis lain Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat. Itu Nabi SAW. Dan ada orang lain yang juga memiliki syafaat itu. Makanya kalau kita merasa belum menjadi orang yang paling baik, jangan halangi diri kita untuk berbagi kebaikan kepada orang. Karena bisa jadi ada orang lain yang tersentuh karena penyampaian kita kebaikan, nanti yang menjadi penolong kita pada hari kiamat. Iya kan? Kita belum baik, tapi jangan halangi diri kita untuk bagi kebaikan itu sama orang. Bisa jadi nanti dia lebih baik daripada kita. Kita terperosok, dia yang membantu nanti. Kenapa? Karena ada perbuatan baik kita kepadanya. Jadi suka membantu orang, suka berbagi kebaikan kepada orang, ya. Dan yang paling baik adalah kepada keluarga sendiri. Itulah pentingnya keluarga itu. Ya, pentingnya keluarga. Setiap kita punya keluarga, keluarga kecil, inti, ada keluarga lebih besar, ada keluarga lebih besar lagi. Baik kepada keluarga, karena bisa jadi ada di antara keluarga kita itu yang lebih baik daripada kita dari level imannya, takwanya, ya. Lalu habis itu nanti membantu kita dengan syafaat kayak begini. Kalau, ya karena kita tidak tahu kan, tidak tahu. Dalam hadis Nabi bilang itu, ingat hadis yang 70.000 orang umat Nabi yang masuk surga tanpa proses hisab, 70.000 orang saja kan, Nabi bilang begitu. Dalam hadis yang lain Nabi tambahkan, setiap dari yang 70.000 orang itu, setiap satu orang dari 70.000 orang itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada 70.000 orang lain dari keluarganya sendiri. Jadi kalau sudah tidak merasa mampu untuk menjadi yang 70.000 masuk surga tanpa, karena ya memang levelnya tinggi, tingkat tawakalnya yang paling tinggi. 70.000 orang itu. Tapi kalau tidak merasa mampu lagi untuk itu, meskipun tidak putus asa, ajaklah orang lain. Jangan sampai di antara yang kita ajak itu keluarga-keluarga kita, ada yang karena hafalan Qur'annya, ada karena imannya, ada karena sholatnya, ada karena menjadi orang yang diberi oleh Allah izin nanti pada hari kiamat memberi syafaat. Tentu yang akan dia berikan pertama kali adalah kepada keluarganya kan.
Siapa yang berbuat baik kepadanya, keluarga-keluarganya, itulah yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Nah, ini berlaku umum. Dan kita pun juga begitu. Kalau Allah berikan izin kepada salah di antara kita nanti, ya tentu kita memilih orang-orang yang dekat dengan kita, kan? Keluarga-keluarga kita yang memang juga berhak untuk mendapat syafaat. Ini jenis yang pertama. Jadi syafaat bagi orang-orang atau mereka yang harusnya singgah di neraka karena muslim dan pelaku dosa besar dan tidak diampuni tadi itu, lalu akhirnya Allah maafkan. Allah maafkan. Yang kedua adalah asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruja minha. Syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka dan dikeluarkan dari neraka lebih cepat. Lebih cepat. Ini juga berlaku umum. Para nabi punya, para syuhada punya, orang-orang soleh punya. Meskipun porsinya berbeda-beda. Ya. Jumlah yang diberi syafaat itu berbeda-beda. Yang paling banyak adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak. Ya. Karena beliaulah yang paling penyayang. Ya, setiap orang pasti punya rasa sayang. Kita kalau lihat keluarga kita di neraka, nauzubillah min dzalik, dan dia harusnya adalah orang beriman dan penghuni surga, asalnya penghuni surga tapi harus singgah di situ karena tadi yang kita sebutkan. Kita pasti akan kita minta, ya Allah, angkat dia dari neraka, keluarkan dari neraka. Itu jenis yang kedua. Syafaat yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, nauzubillah min dzalik, dari jenis tadi itu, ya, jenis mukmin yang berlaku dosa besar tidak diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, untuk dikeluarkan lebih cepat. Bahwa orang-orang beriman nanti yang singgah neraka akan keluar, semuanya akan keluar. Semuanya akan keluar. Tapi lama sebentarnya saja di neraka. Ada yang cuma sebentar, ada yang lama. Ada yang lama di neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis Allah bilang, hadis qudsi itu, orang yang imannya sekecil apapun, separuh biji dzarrah. Ya biasa kita sebut biji dzarrah itu seperti ini, biji sawi. Sayur sawi, bijinya yang hitam kecil itu ya, atau butir pasir. Separuhnya, ada orang yang imannya separuh butiran pasir, itu pasti akan keluar dari neraka. Dan itu syafaat yang Nabi miliki itu. Allah yang minta sama Nabi, semua orang yang punya iman dalam hatinya sebesar butiran pasir, keluarkan dari neraka. Nabi pun bilang, ayo cepat keluar dari neraka. Habis itu Allah bilang lagi sama Nabi, semua orang yang punya iman dalam hatinya dan kamu tahu, meskipun separuh biji pasir, ayo keluarkan dari neraka. Maka Nabi pun, ayo cepat keluar dari neraka. Sampai pada akhirnya neraka pun sudah bersih dari orang-orang beriman, dan hanya orang-orang kafir saja, nauzubillah, yang tinggal di neraka. Maka Allah Jalla wa'ala dalam hadis Nabi bilang begitu, Allah pun menjejalkan kakinya ke dalam neraka dan mengunci neraka. Sudah cukup. Inilah saja penghuni aslinya neraka dan tidak akan keluar lagi dari neraka. Karena penghuni surga juga sudah pada masuk dan ditutup. Mulailah itu kehidupan akhirat. Yang di neraka-neraka, di surga di surga. Jadi setiap orang punya hak nanti, atau yang diberi izin oleh Allah, ya, diberi izin oleh Allah, maka boleh melakukan orang dari neraka. Yang ketiga adalah asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat level surga orang-orang beriman. Syafaat untuk mengangkat level surga orang beriman. Nabi bilang dalam hadis, surga itu satu negeri, satu kampung, tapi ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkat-tingkatnya. Semakin tinggi tingkat surga, maka semakin nyaman, semakin enak, semakin bahagia. Semakin tinggi, ya. Dan Nabi bilang dalam hadis juga, tingkat surga ada 100 level, 100 tingkat. Tingkat surga yang tertinggi dan itulah yang paling enak adalah surga Al-Firdaus. Namanya Surgatul Firdaus. Dan disitulah nanti Nabi akan tinggal dan berdomisili. Maka Nabi bilang, kalau minta kepada Allah untuk masuk surga, minta itu. Minta yang tertinggi. Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausal a'la. Kalau minta kepada Allah untuk dimasukkan ke surga, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Itu akan memacu kita, ya, untuk berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi.
Nah, jenis yang ketiga syafaat adalah ada orang-orang beriman yang levelnya harusnya level yang ke berapa? Kalau kita mau hitung yang tertinggi 100 ya, terendah 1. Harusnya level 50, tingkat 50 bisa naik. Bisa naik ke berapa? Ke 51, ke 55, bahkan ke 90 misalnya ya. Naik peringkatnya. Karena apa? Syafaat orang lain. Permintaan orang lain untuk dirinya. Dan yang paling bisa kita bayangkan adalah keluarga terdekat. Anak untuk orang tuanya, ya. Orang tua untuk anaknya, suami untuk istrinya, istri untuk suaminya. Itu yang paling bisa dibayangkan. Karena bisa mengajak kan? Dia level surganya adalah level 80. Ibunya level misalnya ya 70. Ya Allah, angkatlah ibu saya, sama-sama nanti di sini. Allah kabulkan, naik. Nah, disinilah kita bisa bawa semua hadis-hadis Nabi itu. Orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran, ya, nanti akan memakaikan untuk orang tuanya mahkota di surga. Itu salah satunya itu. Jadi sang anak penghafal Quran dan yang mengamalkan Al-Quran itu tingkat surganya tidak ada yang rendah, tinggi-tinggi semua, semuanya tinggi. Karena dalam hadis Nabi bilang, penghafal Al-Quran nanti ketika mau surga maka akan disuruh oleh Allah, baca hafalanmu, baca dengan tartil sambil naik ke tingkat-tingkat surga. Ayat terakhir yang kamu baca, disitulah tempatmu di dalam surga. Disitulah levelmu, tingkatmu. Jadi mereka tidak ada yang level 1 karena kan mereka pasti membaca sampai di ayat terakhir. Nah, disitulah levelnya. Jadi bayangkan kalau ada anak kita yang menghafal Al-Quran, komitmen dengan ajaran Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, tingkatan surganya tinggi. Nanti di surga memberi syafaat untuk kita orang tuanya. Ya Allah, orang tua saya, ya Allah, saudara saya, kumpulkan semuanya. Dan itu kebahagiaan terbesar di dalam surga setelah memandang bertemu langsung dengan Allah adalah kumpul kembali bersama sekeluarga di dalam surga. Itu kebahagiaan terbesar itu. Dan itu Allah bilang dalam Al-Quran, orang yang paling bahagia adalah dia yang bisa mengumpulkan kembali keluarganya di dalam surga bersama-sama lagi, seperti hidup di dunia. Seperti hidup di dunia. Kenapa? Karena ada kedekatan. Sebaliknya juga begitu kata Allah. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyam. Orang yang paling rugi dan sengsara itu adalah yang membawa semua keluarganya masuk neraka. Jadi neraka dia bawa semua keluarganya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ya berbuat baiklah, khususnya kepada keluarga-keluarga kita sendiri, ya. Ajak mereka supaya bisa beriman lebih bagus. Dan jangan dihalangi, ada keluarga kita yang mau menuntut ilmu, ada anak-anak kita yang mau lebih baik daripada kita, jangan dihalangi, support, beri dukungan. Karena bisa jadi kemungkinan untuk bisa bersama nanti di akhirat lebih bagus. Dalam ayat Allah mengatakan jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang beriman nanti akan tinggal di surga Aden. Aden maksudnya surga yang kekal, bersama dengan orang-orang beriman dari orang tuanya, ayah ibunya, istrinya, putra-putrinya. Jadi dikumpulkan kembali semua di sana. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan setiap hari malaikat akan berdiri di pintu rumah mereka, pintu rumah-rumah mereka dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat. Jadi malaikat pun mengucapkan selamat kepadanya. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Apa maksudnya sabar? Ya sabar melewati kehidupan dunia ini. Sabar dengan keimanan. Fa ni'ma uqbad dar, dan inilah tempat kembali yang paling cocok dan paling baik untuk kalian. Itu kebahagiaan yang luar biasa itu. Jadi jangan bakhil, jangan kikir untuk berbagi kebaikan kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang lain. Kepada orang lain. Karena bisa jadi mereka lah yang nanti akan menolong kita, kan, membantu kita.
Dia tidak tahu dan masing-masing kita juga berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Demikian hadirin sekalian, jamaah yang sangat berbahagia, pembahasan tentang poin syafaat ini, dan kita bisa melihat betapa istimewanya orang-orang yang mendapat kesempatan itu, ya, mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat atau diberi syafaat. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang istimewa. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.